Film kali ini dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan tentang seorang wanita sedang berusaha mengembalikan semangat hidup anaknya karena telah kehilangan ayahnya secara aneh dan misterius. Sehingga semenjak kejadian itu, keluarga mereka mulai hancur dan kesepian. Wanita itu bernama Sharon, sedangkan anaknya sendiri bernama Anthony. Anthony mulai bersikap acuh dan tidak peduli akan dirinya dan Sharon semenjak ayahnya itu telah pergi dari kehidupan mereka secara mendadak. Ternyata bukan cuma itu, Anthony juga tak ingin berangkat ke sekolah apabila Sharon tidak memaksanya. Sedangkan Sharon tetap berusaha dan berjuang untuk mendapat kebenaran yang terjadi atas kejadian yang menimpa suaminya itu. Di mana Sharon bukan hanya berjuang sendirian, tetapi ia memiliki seorang teman detektif yang bernama Teddy untuk membantunya. Teddy juga mengatakan bahwa ia merasa sikap dan perilaku Anthony sangat berubah dan bahkan mendapatkan ejekan di sekolah dari seorang teman yang bernama Kilby. Namun suatu hari seorang pemuda bernama Dylan mencoba menghentikan perbuatan Kilby. Dylan sendiri merupakan seorang murid pindahan yang bergabung di sekolah mereka. Sementara itu di sisi lain, Sharon mendapatkan sebuah email masuk dari Teddy yang menemukan sebuah surat yang ditujukan kepada Sharon, tetapi anehnya Sharon bahkan tidak tahu siapa pengirimnya itu. Dan selanjutnya Sharon juga akan menjual rumah lama mereka yang dimana dibantu oleh temannya Katie. Walau sikapnya yang berubah, Anthony ternyata tertarik dengan seorang gadis cantik bernama Megan. Namun tentu ia hanya bisa menyimpan perasaannya itu diam-diam. Menyadari hal itu, Dylan mencoba membantu Anthony untuk bisa lebih dekat dengan Megan. Lagi-lagi, Dylan tak henti membantu Anthony, yaitu dengan mengajaknya berlatih football dan bahkan masuk untuk tim sekolahnya. Hal ini membuat Anthony merasa bahagia karena kehadiran Dylan yang selalu membuatnya semangat untuk berjuang. Kembali ke rumah, Sharon yang baru saja tiba merasa takut karena Anthony yang belum pulang. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Dylan dan Anthony dengan mobil mewahnya. Hal ini tentu membuat Sharon sangat terkejut karena Anthony tidak pernah telat dan bahkan membawa seorang teman. Kemudian Anthony meminta izin dari Sharon untuk menggunakan kolam renang nanti malam dan mengadakan sebuah pesta sederhana dengan teman sekolahnya. Mendengar hal itu membuat Sharon sangat senang karena Anthony sudah mulai bangkit lagi dari keterpurukannya selama ini. Malam pun tiba dan pesta pun berlangsung di mana Anthony mengenalkan Megan pada Sharon. Dan sementara itu Dylan izin pergi ke toilet, namun Dylan malah masuk ke kamar Anthony dan melihat foto keluarganya. Tetapi hal itu dilihat oleh Sharon. Dylan pun berbohong kalau ia tersesat dan tidak sengaja melihat foto keluarga mereka. Dylan pun menceritakan bahwa ia juga telah kehilangan ayahnya sehingga ia memahami bagaimana posisi sebagai Anthony. Dan karena cerita itu yang tadinya curiga, tetapi malah membuat Sharon bersimpati dan sedih akan kehidupan Dylan. Tak disangka ternyata Dylan bertemu dengan Sharon di rumah yang akan dijualnya. Dan Dylan mengatakan bahwa pamannya tertarik untuk membeli rumah itu. Walau awalnya kaget dengan Dylan, Sharon merasa bersyukur dan sekaligus berterima kasih padanya karena telah membantu Anthony jadi bersemangat lagi. Sambil berjalan dan menunjukkan sisi rumah, Dylan menanyakan alasan Sharon menjual rumah itu. Dan Sharon mengatakan bahwa ia ingin melupakan masa lalu bersama suaminya itu dan menjalani masa depan dengan lebih tenang. Berlanjut besok hari di rumah Anthony, Sharon dikejutkan dengan kehadiran Dylan yang sedang duduk di meja makan. Merasa malu karena pada saat itu Sharon tidak menggunakan dalaman. Kemudian Dylan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Anthony sehingga ia datang lebih awal. Siangnya saat kembali dari kantor, Sharon mendapati sebuah surat yang isinya sama dengan email kemarin. Hal ini membuat Sharon khawatir dan menceritakannya pada Katie. Dan Katie mengatakan mungkin saja ada seseorang yang ingin menjatuhkan karirnya. Kita beralih ke Anthony yang akhirnya berhasil mengajak Megan untuk berkencan. Malamnya Sharon melihat Anthony yang sangat rapi untuk berkencan dengan Megan yang telah dijemput Dylan. Melihat hal itu membuat Sharon dan Dylan sangat senang. Setelah itu Dylan dan Sharon yang sedang di rumah mengobrol. Dan terlihat bahwa Dylan merasa tertarik dengannya. Hal itu ternyata direspon dengan baik oleh Sharon. Kemudian ketika Sharon sedang mandi, tiba-tiba Dylan datang menghampirinya dan akhirnya berujung pada berpacu dalam melodi di dalam air. Keesokan harinya saat di sekolah, Kilby berulah dengan mendatangi Megan dan mengejeknya karena telah berkencan dengan Anthony yang cupu. Dan lanjutnya semua itu telah diatur oleh Dylan. Namun Megan tidak peduli dengannya. Mendengar hal itu membuat Dylan kesal dan meminta Anthony untuk melukainya agar nantinya hal itu seakan-akan dilakukan oleh Kilby. Dan hal itu berhasil mereka lakukan yang membuat pihak sekolah memanggil Sharon dan Teddy.
Kemudian Dylan pun dengan kebohongannya mengatakan bahwa semua itu dilakukan karena Kilby lebih dulu melukai tangannya, sementara Anthony hanya terdiam dengan beberapa kata karena ia tahu bahwa hal itu bukan kebenarannya. Setelah kejadian itu, kedekatan Anthony dan Dylan kembali menjauh. Sharon sangat terkejut karena anaknya itu masih mendapatkan bulian temannya. Karena kesal, Anthony menjawabnya bahwa dulunya Sharon dan ayahnya juga tidak akur. Tetapi tiba-tiba Sharon mendapat pesan dari Dylan dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengannya di rumah yang dijual. Dan setelah tiba di sana, Dylan dengan cepat mengajaknya untuk berpacu dalam melodi. Namun tanpa sadar seseorang telah merekam mereka. Saking kecapean membuat Sharon dan Dylan menginap di sana dan tiba-tiba Katie datang karena ada seseorang yang ingin melihat rumah tersebut. Sharon pun panik, namun ternyata Dylan pun telah berhasil keluar dari rumah itu. Sementara itu Meghan menemui Anthony dan menunjukkan hasil video semalam yang ternyata sengaja dilakukan karena Dylan meminta Meghan untuk merekam mereka diam-diam dan menunjukkan kepada Anthony. Hal ini membuat Meghan bingung dan tindakan dan motif Dylan di balik ini. Dan ternyata video tersebut telah disebar dan membuat Katie dan Sharon pun dapat melihatnya. Kemudian Anthony yang penasaran mendatangi rumah Dylan, namun ia merasa aneh karena rumahnya yang kumuh tetapi Dylan memiliki kendaraan yang mewah. Sambil masuk ke rumah, tiba-tiba Dylan mendapatinya kemudian membiusnya. Sharon yang di rumah merasa tidak nyaman karena ternyata ponsel milik Anthony tidak dapat dihubungi. Hingga malam pun tiba, Sharon mendapat pesan dari nomor yang tak dikenal yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengannya di rumah yang dijual. Setibanya di sana, ternyata nomor tak dikenal itu adalah Dylan. Dylan mengatakan bahwa semua ini ia lakukan karena ingin membalas dendamnya kepada Sharon. Karena dulunya Sharon pernah berpacu dengan ayahnya Dylan yang membuat ibu Dylan mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Kebenaran pun terungkap, di mana yang menghabisi suami Sharon tentu adalah Dylan yang juga telah mengikat Anthony dan Meghan. Pertengkaran pun terjadi di antara Dylan dan Sharon, namun untungnya Teddy datang dan membantu Sharon yang membuat Dylan terjatuh. Dan inilah akhir dari film tersebut. Untuk itu jangan lupa tetap bersama channel ini dan mendukung setiap film yang disajikan. Sekian dan terima kasih.